Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraha Reksiliadi, NIM 200303501030 dari IKOR B. Yang pertama, pengertian gerak. Gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak merupakan unsur utama dalam kegiatan olahraga. Kegiatan ini dapat menyangkut gerak atau hambatan terhadap usaha untuk bergerak. Gerak terdiri dari gerakan badan secara keseluruhan, gerakan anggota badan, atau gerakan suatu benda atau alat oleh badan. Sebelum kita membicarakan lebih dalam tentang gerak, perlu kiranya kita pahami lebih dahulu istilah-istilah tentang jarak atau lintasan gerak, spatium atau space, kecepatan gerak atau velocity, percepatan atau akselerasi, dan waktu gerak atau time. Istilah-istilah tersebut diberi simbol sebagai berikut: jarak dengan S, kecepatan gerak V, percepatan A, dan waktu gerak T. Yang berikut gerak manusia. Gerak manusia dapat kita amati karena adanya perubahan dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Semua bentuk gerak terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah gaya. Gaya di sini tidak lain adalah gaya kontraksi otot. Gerakan manusia terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya berlari atau berubah tempat, membusungkan dada atau perubahan volume, menekuk siku, dan jongkok atau perubahan sikap. Untuk dapat terjadinya gerakan pada manusia, maka ada 3 yang menyebabkannya, yaitu yang pertama otot, yang kedua tulang, dan yang ketiga persendian. Yang pertama, otot. Otot sebagai sumber penggerak atau penggerak dinamis. Otot mengubah tenaga kimia menjadi tenaga mekanis, dan tenaga mekanis ini menyebabkan terjadinya gerakan tubuh. Gerakan tersebut timbul karena adanya kontraksi otot. Bila suatu otot berkontraksi, maka filamen aktin akan bergerak di antara filamen-filamen miosin dengan akibat miofibril memendek dan menebal, sehingga terjadi gaya yang mempengaruhi origo dan inserio, suatu otot secara sama dengan arah yang saling bersamaan. Bila suatu otot berkontraksi, dapat terjadi gaya maksimal kira-kira sebesar 50 Newton per cm persegi. Yang kedua, tulang. Tulang sebagai alat penggerak atau penggerak pasif. Tulang-tulang dari kerangka dipisahkan satu sama lain oleh sendi dan ditahan oleh otot dan ligamen-ligamen. Tulang pada tubuh manusia ada beberapa macam, yaitu tulang pendek, yaitu tulang-tulang pangkal kaki dan pangkal tangan. Tulang panjang, yaitu tulang-tulang lengan bawah, tungkai atas dan tungkai bawah. Tulang pipi atau tulang datar, yaitu tulang kepala dan tulang dada. Yang ketiga, persendian. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan atau sumbu atau poros gerak. Sendi pada tubuh manusia ada 2 macam, yaitu sinatros atau memungkinkan gerakan terbatas, dan diatros atau memungkinkan gerakan bebas atau disebut juga tipe sinovial. Yang berikut, kecepatan dan percepatan. Yang pertama yaitu kecepatan. Di dalam pembahasan tentang kecepatan gerak, dikenal ada istilah rata-rata kecepatan dan percepatan. Yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata ialah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Dengan kata lain, kecepatan rata-rata sebuah objek yang sedang bergerak adalah jarak yang dilalui objek itu tiap satuan waktu tertentu. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Adapun rumus lainnya yaitu yang pertama, kecepatan berbanding lurus dengan jarak. Artinya, yang pertama, makin besar V, makin besar pula S. Makin kecil V, makin kecil pula S. Yang kedua, kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, makin besar V, makin besar T. Makin kecil V, makin besar T. Keterangannya, yang berikut adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan ini dapat positif, yang berarti tiap satuan waktu kecepatannya bertambah, dan dapat negatif, yang berarti
tiap satuan kecepatannya berkurang atau makin lambat. Rumus kecepatannya itu A sama dengan dalam kurung V T kurang VO balas kurung per T. Gerakan dipercepat sama dengan VT sama dengan VO ditambah AT. S atau S sama dengan VOT dikurang 1/2 AT pangkat 2. Ada pula VT pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 dikurang 2 AS. Keterangannya, A sama dengan percepatan atau satuan meter per sekon pangkat 2 atau dengan rumus gravitasi. VO sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. VT. Yang berikut adalah macam-macam gerak. Yang pertama, gerak linear. Kecepatan yang geraknya selalu sama besar pada tiap waktu, maka geraknya disebut gerakan beraturan. Tetapi jika kecepatan itu untuk tiap-tiap saat selalu bergerak selalu berubah, maka gerakan demikian disebut gerakan berubah. Pada gerak berubah ini timbul percepatan yang bisa positif atau dipercepat dan negatif atau diperlambat. Karena banyaknya ragam gerakan yang dapat dilakukan manusia, maka gerakan yang sering terjadi adalah gerakan berubah, jadi bukan gerakan beraturan. Yang berikut gerak benda jatuh. Dengan mengabaikan tahanan udara, objek dapat jatuh bebas dengan kecepatan yang bertambah atau percepatan yang teratur yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Sebaliknya, bila objek itu dilemparkan atau ditembakkan vertikal ke atas, akan diperlambat secara teratur yang juga disebabkan oleh gravitasi bumi. Namun, pada kebanyakan tempat besarnya gravitasi adalah 9/80 m per dt pangkat 2 atau 30 feet per sekon pangkat 2. Biasanya dalam perhitungan-perhitungan untuk keperluan latihan, maka untuk memudahkan perhitungan digunakan harga 10 meter per detik pangkat 2. Seperti telah dikemukakan terdahulu, rumus-rumus atau persamaan-persamaan untuk gerak berubah berlaku juga untuk bergerak vertikal ke atas atau ke bawah. Hanya saja simbol percepatan A diganti dengan G. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak yang diperlambat, sedangkan gerak vertikal ke bawah merupakan gerak yang dipercepat. Jika kecepatan awal sama dengan 0, seperti pada objek yang jatuh bebas dari suatu posisi diam, maka persamaan-persamaan dapat disederhanakan menjadi rumusnya. VT sama dengan GT. S sama dengan 1/2 GT pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan 2 GS. Sebuah benda yang jatuh bebas bergerak teratur dalam arah vertikal dengan percepatan rata-rata 10 m per dt pangkat 2. Apabila benda tersebut bergerak ke atas, ia akan diperlambat dengan perlambatan rata-rata 10 m per dt pangkat 2. Ini dinamakan percepatan gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh, dari suatu tempat di bumi dilemparkan vertikal ke atas suatu titik materi dengan kecepatan awal V0 m per dt. Pertanyaannya yang pertama, bila mana dan di manakah titik materi tersebut mencapai titik tertinggi? Bagian B, bila mana dan dengan kecepatan berapakah titik materi tersebut tiba kembali di titik tersebut? Kita bisa melihat pada gambar ilustrasi di samping. Gerak dari A dan B sama dengan AB sama dengan V0T dikurang 1/2 GT pangkat 2 sama dengan dalam kurung V0 per G balas kurung dikurang dalam kurung V0 pangkat 2 per 2G balas kurung sama dengan V0 pangkat 2 per 2G, atau VT sama dengan V0 kurang GT. VT di B sama dengan 0, V0 kurang GT sama dengan 0, T sama dengan V0 per G. Gerak dari B ke A, BA sama dengan 1/2 GT pangkat 2 sama dengan V0 per 2G PT. T sama dengan V0 pangkat 2
per G pangkat 2. T sama dengan V0 per G sama dengan V0 VT sama dengan V0. Setelah kembali ke A, ternyata waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke A. Percepatan ketika berangkat dari A atau V0 ke atas sama dengan kecepatan di A ketika dari B atau V0 ke bawah. Berikutnya, di dalam praktik olahraga, jarang dijumpai bahwa gerakan itu tepat pada arah vertikal. Yang sering terjadi adalah gerak pada sudut garis vertikal atau garis horizontal. Yang kedua, maka kecepatan pada arah vertikal ataupun horizontal maupun jarak yang ditempuh dan waktu melayangnya dapat dihitung. Ternyata, dalam keadaan yang normal, dengan sudut 45 derajat, diperoleh jarak horizontalnya terjauh. Untuk memperoleh jarak maksimum dalam meloncat, melempar, dan menyepak, harus ada hubungan yang sebaik-baiknya antara kecepatan dan tolakan. Yang berikut tolak peluru. Dalam tolak peluru, peluru dilepas pada ketinggian kira-kira 2 meter di atas permukaan di mana peluru jatuh. Rumusnya V0 pangkat 2 sin 2 alfa per G. Berlaku untuk suatu jarak dari titik peluru lepas dari tangan sampai titik di mana peluru jatuh pada dataran yang sama. Bisa diperhatikan pada gambar lintas gerak tolak peluru. Jarak dari titik di mana seluruh peluru jatuh di bawah dataran lemparan ke titik di mana peluru menyentuh tanah ditunjukkan R2. Jarak R tambah R2 ditunjukkan oleh rumus R tambah R2 sama dengan dalam kurung V0 pangkat 2 sin alfa cos alfa tambah V0 cos alfa V0 pangkat 2 sin pangkat 2 alfa tambah 2 kali GH atau gravitasi balas kurung per G. Jarak R3 adalah jarak dari sisi dalam balok lempar ke titik di mukanya di mana peluru lepas dari tangan. Ia menggambarkan jauhnya orang meraih dan dapat diukur langsung. Yang berikut, lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu contoh lebih sukar dari tolak peluru. Tidak mungkin menghitung jarak lompatan secara tepat dengan menghitung secara gerak parabola lintasan yang dilalui oleh kaki dari balok tolakan sampai menginjak bak pasir. Oleh karena kaki membuat sudut yang berbeda pada waktu bertolak dan mendarat, maka ia menyebabkan titik berat jatuh di bawah permukaan dan ketinggiannya waktu bertolak. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk tolak peluru dapat dipakai untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh titik berat badan. Dalam hal ini, titik berat badan dianggap pada tempatnya yang tetap selama melompat. Yang berikut gerak berputar atau gerak angular atau rotasi. Gerak berputar adalah gerakan sebuah benda pada sebuah lingkaran atau busur lingkaran terhadap suatu pusat putaran. Dalam banyak kegiatan olahraga, gerak berputar ini berhubungan dengan gerak lurus untuk mencapai hasil yang benar. Hubungan dari gerak berputar terhadap aktivitas lari sudah pernah dijelaskan. Aktivitas-aktivitas lain yang menyangkut asas-asas hubungan gerak berputar dengan gerak lurus adalah ayunan baseball bat, penyepak bola, melempar cakram, melempar bola, tolak peluru, dan lempar lembing. Dalam aktivitas-aktivitas lain, asas-asas yang mengatur gerak berputar
merupakan faktor-faktor utama, misalnya dalam aktivitas-aktivitas giant swing, stand lurch, trampolin, swimming, dan diving. Yang berikut hukum-hukum gerak Newton. Dalam abad ke-17, Isaac Newton telah merumuskan 3 hukum gerak yang menerangkan tentang mengapa objek-objek itu bergerak. Meskipun semua hukum-hukum ini tidak dapat dibuktikan di bumi ini, bahkan di dalam situasi eksperimen yang ideal sekalipun, namun dapat diterima sebagai kebenaran umum untuk menjelaskan pengaruh-pengaruh gaya. 3 hukum gerak Newton ini secara berurutan ialah hukum inersia, hukum percepatan, dan hukum reaksi. Yang pertama, hukum inersia atau hukum Newton pertama. Hukum gerak Newton yang pertama menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Ini berarti bahwa sebuah objek yang diam akan tetap diam dan objek yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan pada garis lurus yang tidak dipengaruhi oleh resultan gaya yang bekerja padanya. Yang kedua, hukum percepatan atau hukum Newton kedua. Hukum gerak yang kedua ialah mengenai percepatan dan momentum dan bagaimana besar-besaran gaya massa dan percepatan itu dihubungkan dan bagaimana mengukur gaya. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu objek berbanding lurus dengan gaya penyebabnya. Arahnya sama dengan arah gaya dan berbanding terbalik dengan massa objek. Sangat mudah menunjukkan bahwa perubahan kecepatan atau percepatan dari suatu objek itu sebanding dengan gaya dan arahnya sama dengan arah gaya atau hukum Newton ketiga. Hukum gerak yang ketiga menerangkan cara bekerjanya gaya yang satu terhadap gaya yang lain. Sebuah buku yang terletak di meja menggerakkan gaya ke bawah pada meja, dan karena buku itu diam, harus ada gaya lain yang sama dengan berlawanan arahnya yang bekerja pada buku itu. Hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa gaya-gaya yang tidak seimbang akan menghasilkan gerak. Karena tidak ada gerak di sini, berarti ada suatu sistem gaya yang seimbang. Gaya ke bawah dari buku kepada meja diimbangi oleh gaya ke atas dari media terhadap buku. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.